Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kita pada salama dan salam bahagia untuk Anda semua pendengar Maros FM dimanapun Anda memantau siaran kami di siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di gelaran acara Dialog Siang bersama dengan pengurus KONI Kabupaten Maros. Pendengar Maros FM sudah hadir di depan saya ini narasumber kami, Bapak Marjan Masere, SPD MPDI, Wakil Ketua KONI Kabupaten Maros dan Ketua Panitia Penjaringan, Ketua Panitia Muskap periode 2023-2027 nanti, dan Bapak didampingi Bapak Haji Soeharto, Wakil Ketua KONI juga dan ketua tim penjaringan. Ini penjaringannya ini nanti yang kita bahas bagaimana panitia, bagaimana ada dua panitia yang dibentuk oleh KONI dalam memasuki Muskap Kabupaten Maros nanti. Ada penjaringan. Dan untuk dialog siang kita hari ini ada saya kirimi tema persiapan suksesi Ketua KONI periode 2023-2027. Ini jabatan Ketua KONI salah satu jabatan yang sensitif juga, jadi memang perlu matang penjaringannya. Baik, pendengar Maros FM, kita langsung sapa pendengar kita, narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dinda Marjan Masere? Alhamdulillah, syukurillah Kanda Bung Herman. Alhamdulillah sehat pada hari ini dan semoga Bung Herman juga demikian. Alhamdulillah. Lebih khusus kepada seluruh pendengar Radio Maros FM. Ya, apa kabar ini Pak Haji Soeharto? Alhamdulillah. Iya, lama baru ketemu juga. Ya, hari ini menarik sekali tema yang diusung hari ini, persiapan suksesi Ketua KONI periode Kabupaten Maros periode 2020, 2023, 2027. Iya. Ini saya lihat ada dua gawe yang hampir bersamaan jalan, panitia dan panitia penjaringan. Nah, barangkali saya ke Ketua Panitia dulu ini. Baik. Saya ketua Panitia sekaligus Wakil Ketua KONI. Ini menjelang menuju Muskap, apa-apa saja setelah pembentukan panitia ini, apa-apa planning kerjanya panitia ini memasuki Muskap ini? Ya, baik Bung Herman, saya kira saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk seluruh pendengar Radio Maros FM. Tentu pada perhelatan KONI ke depan untuk suksesi menjadi bagian dari sebuah agenda ya rutin berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. Tentu pengurus KONI Kabupaten Maros itu akan melaksanakan namanya pemilihan ketua KONI yang baru. Beberapa pekan yang lalu alhamdulillah pengurus KONI sudah melakukan rapat pembentukan panitia pelaksana kegiatan Muskorkap dan pembentukan tim penjaringan, dan alhamdulillah saya dipercayakan selaku ketua panitia dan tentu itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan kegiatan KONI ini. Dan tentu berbagai agenda-agenda kepanitiaan kami sudah melakukan konsolidasi organisasi secara keseluruhan. Ya, kami juga telah melakukan rapat bersama seluruh cabur yang dibawa naungan KONI bersama tim penjaringan untuk kegiatan-kegiatan pelaksanaan kegiatan Muskorkap KONI ini. Dan alhamdulillah kita sudah di KONI ini sudah membentuk ketua panitia pelaksana dan tim penjaringan.
Dan tentu kami akan selalu berkolaborasi. Tupoksi panitia pelaksana akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk sampai pada pelaksanaan musyawarah kabupaten, komite nasional olahraga yang ada di Kabupaten Maros ini, dan tim penjaringan akan konsen memikirkan bagaimana sistem penjaringan yang akan menjadi bakal calon ketua KONI ke depan. Baik, Pak Ketua, sudah gamblang sekali persiapan panitia, memang step by step berjalan dan sudah masuk tahapan konsolidasi. Ini masih panjang waktu ini. Saya ke Pak Haji Soeharto, Ketua Tim Penjaringan. Ini teknis ini Pak Haji ya. Iya, teknis ini penjaringan. Artinya bisa artinya dari awal mungkin disampaikan kepada masyarakat, kepada pendengar kita bahwa mekanisme penjaringan itu seperti apa. Oke. Makasih Bung Herman. Iya. Saya ingin menyampaikan bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Panitia tadi, bahwa pengurus KONI Kabupaten Maros sudah membentuk 2 panitia atau 2 kepanitiaan, yaitu panitia pelaksana dan panitia tim penjaringan. Kedua kepanitiaan ini sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan kami dari tim penjaringan itu sudah melaksanakan beberapa kegiatan koordinasi termasuk ke KONI Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kepanitiaan di tim penjaringan, kami telah membentuk tahapan-tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan rapat dengan seluruh anggota KONI Kabupaten Maros dalam rangka penetapan pedoman dan tata cara penjaringan dan penjaringan calon ketua KONI. Kemudian ada tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi ini itu dilaksanakan mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023. Kemudian insya Allah pada tanggal 14 sampai dengan 16 Juli itu insya Allah kami buka pengambilan formulir peserta calon ketua. Formulirnya baik berupa fotokopi maupun soft copy. Kemudian pada tanggal 20 sampai dengan 24 itu seluruh calon diharapkan untuk mengembalikan formulir yang sudah diambil di panitia. Kemudian insya Allah pada tanggal 20 dan 24 Juli 2023 nanti itu langsung diadakan pembukaan sampel dokumen yang akan kita rapatkan dalam bentuk rapat verifikasi dan evaluasi tim penjaringan. Berikutnya dari hasil verifikasi ini itu yang akan kami laporkan ke pengurus KONI. Untuk selanjutnya dilaporkan pada musyawarah olahraga kabupaten tahun 2023-2027. Kemudian semua waktu pelaksanaan itu di Sekretariat KONI Kabupaten Maros di Jalan Asalia, Kelurahan Turikale. Itu barangkali. Menariknya di sini Pak Ketua, sistem penjaringan. Di sini kan pasti tidak semua, mungkin ada aturan secara teknisnya ya, tidak semua ketua cabur atau memang semua ketua cabur bisa mengajukan diri sebagai calon ketua KONI. Ada mungkin syarat-syarat yang ditentukan oleh panitia penjaringan. Ini pertanyaan menarik. Sebenarnya kita buka seluas-luasnya. Karena tujuan akhir daripada proses penjaringan ketua ini adalah bagaimana seorang ketua itu mampu menciptakan kondisi di KONI dalam rangka peraih predikat yang terbaik peningkatan dalam proses prestasi, pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Maros. Oleh karena itu, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI,
itu ada beberapa syarat calon. Iya, iya. Ya, ada beberapa syarat calon yang dipersyaratkan untuk mengikuti kegiatan ini. Iya, iya. Yang pertama, calon ketua adalah warga negara Indonesia. Ini umum. Iya, Iya, umum. sudah pasti. Iya. Kemudian yang kedua, melampirkan surat pernyataan dukungan dari pengurus olahraga kabupaten Cabur. dari Itu cabur. maksimal berapa cabur yang Iya. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh penjaringan itu 30% dari jumlah anggota. jumlah anggota? Ya, 30% itu kalau Sekarang anggota KONI berapa? 27 cabur. 27 cabur. Dua diantaranya tidak aktif dan satu dalam keadaan proses proses dengan pengurus provinsi. Iya, iya. Jadi kami menunggu hasil, apa hasilnya nanti ya. Kemudian berikutnya, calon itu adalah pernah menjadi pengurus KONI Kabupaten Maros selama 1 periode Satu periode. Iya. atau ketua pengurus cabang olahraga. Iya. Jadi pernah menjadi pengurus KONI Kabupaten Maros 1 periode Dan dia atau ketua cabur juga. ya, dan atau ketua cabur selama 1 periode. Walaupun belum pernah menjadi pengurus KONI. di KONI, tapi dia ketua cabur, Ketua cabur masuk syarat. masuk syarat. Iya. Iya. Itu. Kemudian tidak pernah, ini juga umum, Iya. tidak pernah menjalani hukuman selama kurang lebih 5 tahun. Iya, iya. Iya. Kemudian ada tambahan-tambahan administrasi seperti fotokopi KTP, Iya. kemudian pernyataan domisili, pas foto dan riwayat hidup. Iya. Itu teknisnya, Teknisnya, untuk ya. untuk terjaring jadi Terjaring calon menjadi, ketua. Tapi iya. kan ada beberapa tahapan lagi. Iya. Bisa saja memenuhi syarat itu, tapi mungkin ada tahapan-tahapan lain yang Iya. aturan-aturan lain yang bisa menggugurkan. Barangkali begitu, Pak. Iya, Haji. iya. Baik, Pak Haji. Saya ke Pak Ketua Panitia ini. Ini menarik juga. Ini menarik ini. Kelihatannya kesiapan ketua penjaringan lebih spesifik. Nah, ketua panitia ini pelaksana ini pasti jangan sampai sudah terseleksi, sudah masuk tahapan. Panitia harus artinya relevan ini, berjalan ini dua ini. Kalau kelihatannya ini lebih greget ini penjaringan. Panitia kesiapannya bagaimana ini setelah penjaringan? Apakah dipending dulu atau terus berjalan? Ya, tentu Bung Herman, kita di panitia pelaksana tentu kita mensupport dengan baik ini tahapan-tahapan yang dilakukan oleh panitia tim penjaringan. Iya. Tentu kita mendasari itu. Dan kita juga sudah menyusun beberapa tahapan-tahapan baik itu pelaksanaan maupun kesiapan-kesiapan administratif dan sebagainya. Iya. Terkait dengan kesiapan administratif tentu nanti kita akan menyurat kepada seluruh cabur Iya. untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan musyawarah KONI nanti. Dan panitia juga sudah menyepakati waktu rapat kemarin dan rapat di KONI provinsi bahwa rencana awal kita ini semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Amin. Itu direncanakan di tanggal 12 Agustus. Iya. Itu tahapan, itu langkah awal yang dilakukan oleh panitia dan beberapa rekomendasi untuk tempat pelaksanaan ini kita sudah menyepakati alternatif pertama di Hotel Grand Tower, Hotel Grand Tower, dan yang kedua mungkin kita kembali ke Aula Serbaguna. Iya. Ya, itu perencanaan baik waktu dan tempat pelaksanaan yang sementara direncanakan oleh panitia. Artinya sudah ada draft schedule. Sudah ada draft schedule. Dari panitia. Sementara ketua tim penjaringan, panitia penjaringan melakukan tugasnya. Tahapan-tahapan. Itu pertanyaan saya tadi, jangan sampai sudah selesai penjaringan, panitia ini belum ada artinya time schedule-nya. Salah. Tapi rupanya Pak Ketua sudah katakan bahwa sudah ada
skedulnya, schedule. ada rencana A, ada rencana B. Biasanya yang begini agak tersendat ini Pak Ketua dari segi anggaran. Bagaimana dari segi anggaran? Ya, saya kira dari sisi anggaran, alhamdulillah KONI itu sudah menyiapkan melalui APBD untuk kegiatan ini. Jadi itu sudah masuk pada tataran penganggaran keuangan KONI untuk kegiatan musyawarah kabupaten. Musyawarah kabupaten. Ini menarik ini musyawarahnya nanti ini kan saya lihat ini geliat animo para ketua cabur dan pengurus mungkin untuk lebih greget lagi memajukan KONI. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana persiapan panitia, bagaimana ini KONI ke depan, bagaimana panitia penjaringan yang betul-betul menjaring yang kira-kira sesuai dengan tahapan-tahapan tadi ini akan terjaring calon ketua yang memang kapabel dalam memimpin KONI 2023-2027. Ya baik pendengar, kita break dulu, dengarkan beberapa selingan, sebentar kita akan bahas lagi lebih dalam lagi bagaimana KONI Kabupaten Maros. Siang hari ini tadi di sesi pertama kita sudah membahas secara teknis ya. Kita akan memperdalam lagi kesiapan panitia ini. Kita memang hari ini memang mau tahu apa sih sebenarnya yang menjadi target panitia ini untuk menyukseskan perhelatan pemilihan ketua Muskap KONI Kabupaten Maros. Dan mungkin pendengar yang baru bergabung, kami informasikan kembali bahwa narasumber kami hari ini ada Bapak Marjan Maser. Beliau ini wakil ketua KONI Kabupaten Maros di periode ini, dan sekaligus dari hasil pertemuan disepakati sebagai ketua panitia pelaksana. Dan narasumber kami yang kedua ada Bapak Haji Soeharto. Dia juga posisi wakil ketua di periode ini dan ketua tim penjaringan. Ini yang memang istilahnya yang kutu-kutu ini. Yang kutu-kutu ini yang mau jadi calon ketua ini betul-betul harus jeli melihat. Betul. Harus jeli melihat bagaimana dijaring ini, ditapis terus sehingga menemukan satu calon yang memang kapabel. Saya ke Pak Ketua Panitia dulu. Ini menarik ini. Ketua Panitia tadi kan sudah jelaskan secara gamblang bahwa schedule-nya step by step sudah berjalan. Tapi ini kan tidak menutup kemungkinan ada penundaan karena sesuatu hal, atau memang karena ada hal lain sehingga pelaksanaan ini tidak sesuai dengan schedule bahwa 12 Agustus. Kita berharap tetap 12 Agustus. Tapi ketika terjadi seperti itu Pak Ketua, mungkin antisipasinya seperti apa? Ya tentu yang namanya manusia ini kan hanya bisa berencana. Betul. Kami yang jelas bahwa ada standar dasar yang kemudian menjadi tolak acuan untuk panitia melakukan tahapan demi tahapan sampai ke tanggal 12 pelaksanaan itu. Iya. Tapi tentu kita selalu memohon izin dan ridho Allah supaya rencana kita itu terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sepakati. Ketika misalnya dalam kondisi perjalanan tahapan ini kemudian ada hal yang sangat luar biasa, itu kemudian kita akan mencoba merapatkan kembali untuk melakukan apakah itu dimajukan atau diundur gitu. Iya, misalnya itu tentu ada hal-hal yang luar biasa. Ada reschedule ya. Ya, reschedule untuk kita lakukan. Tapi kita berharap semua insya Allah saya selaku ketua panitia dan tentu dengan teman-teman pengurus KONI tetap menjaga proses-proses ini kemudian bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses sesuai dengan tahapan yang kita lakukan dengan target 12 Agustus itu kita bisa laksanakan. Kenapa mesti pilih 12 Agustus? 12 Agustus ini kita berharap di KONI ini Maros itu selesai masa jabatannya di tanggal 3 September. 3 September. 3 September sehingga
kita harus laksanakan minimal ya di pertengahan Agustus. Kita berharap bahwa tidak ada kekosongan jabatan dalam pelaksanaan kepengurusan KONI ini sampai pada terpilih dan pelantikan pengurus yang baru, sehingga kita akan memaksimalkan tahapan ini supaya tidak ada jabatan kosong di KONI Maros. Artinya tidak lewat dari periodenya, sudah terpilih ketua baru dan dilantik ketua baru, sehingga tidak ada lagi PLT atau PLH dan sebagainya. Betul. Artinya memang kesiapan panitia ini sudah terencana, sudah Insyaallah terpikirkan seperti itu. Di bulan Agustus, tanggal 3 September berarti kalaupun bergeser ini masih di bulan Agustus. Di bulan Agustus. Kita berharap harus selesai di bulan Agustus. Estimasinya seperti itu. Artinya jangan sampai ada pergeseran maju atau mundur. Itu. Tetap di bulan Agustus harus sudah harga mati. Nah, bagaimana kesiapan ini? Pak Ketua Panitia ini, Pak Ketua Panitia ini sudah menstresin bahwa di bulan Agustus. Penjaringan bagaimana kesiapannya untuk memenuhi sebelum tanggal 12 ini? Oh iya, ini pertanyaan menarik ini Bang Herman, bahwa tugas kerja dari tim penjaringan itu kami patok tanggal 31 Juli. Iya. Jadi situ tim penjaringan selesai bekerja, dan nanti pada saat pelaksanaan musyawarah itu baru kita serahkan hasil. Iya. Itu anunya, itu tahapannya itu. Tapi tetap kami merujuk dari jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Iya. Karena ada beberapa tahapan atau kegiatan-kegiatan tim penjaringan itu harus klop dengan jadwal atau schedule dari panitia pelaksana. Iya. Ini menurut analisa setelah ada schedule pembukaan pendaftaran apa semua, menurut analisa tim penjaringan ini animo pengurus anggota KONI ini untuk berkompetisi menduduki jabatan sebagai ketua, menurut analisanya Pak Haji Soeharto ini bagaimana? Untuk sementara, karena kami di tim penjaringan itu hanya berbicara masalah data dan fakta. Kalaupun ada isu yang di luar yang berkembang, itu tetap kami perhatikan. Namun ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan, bahwa kami dari tim penjaringan itu membuka seluas-luasnya bagi siapa saja yang memang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh yang ditetapkan. Itu. Artinya terpenuhi itu silakan mendaftar. Tapi ada persyaratan, harus ada dukungan 30%. 30% dari ketua cabur. Dari 27 cabur 27. Tapi yang kurang 3. Jadi 24. 24 cabur ini minimal. Berarti ancang-ancang 8 sampai 9. 7 sampai 8. 7 sampai 8 dukungan cabur. Sudah memenuhi syarat untuk karena ini kan ketua dan pengurus minimal 1 tahun. Satu periode, bukan 1 tahun. Satu periode punya hak untuk mencalonkan diri, dipilih dan memilih. Ini kan ada beberapa cabur baru nih. Apakah sudah masuk? Ini kan ada biasa tahapan untuk muskap ini cabur yang baru mungkin sebagai peninjau punya berhak bicara tapi tidak punya hak suara. Ada ya yang seperti itu, Pak? Sebenarnya kita di KONI Maros itu ada sekitar 5 sampai 6 cabur yang calon anggota, tapi belum jadi anggota. Belum jadi anggota. Artinya sehingga kehadirannya mereka ini nanti adalah sebagai peninjau. Tidak berhak memilih, belum berhak memilih. Yang berhak memilih kan yang sudah terdaftar, mungkin sudah menjadi anggota. Saya ke Pak Ketua Panitia sebagai wakil ketua ini. Siap. Saya menarik ini ke pengurusan KONI. Di tahun ini ada sebenarnya plus minus. Kalau saya melihat ada plus minus. Plusnya kita di sini di Porda kemarin, Porprov tapi saya masih enak saya sebut Porda. Kita ada penurunan peringkat, tapi ada peningkatan medali. Nah, ini kan era kepengurusan
berdua ini, Pak Haji Soeharto dengan Siap. Pak Marjan ini, ke depan ini KONI kira-kira dengan kepengurusan yang baru nanti, bagaimana kiat-kiatnya untuk meningkatkan peringkat atau apa? Karena saya lihat ini KONI ini kan memang di periodenya Bapak saya juga salah satu pengurus cabur. Jadi saya melihat memang kiprahnya luar biasa ini, kepengurusan ini luar biasa. Cuma mungkin yang namanya prestasi itu kan relatif. Artinya kita merasa siap tapi lawan lebih siap. Ya itu intinya mungkin. Nah ini dalam muskap ini nanti ini kan apakah misalnya calon-calon itu akan diberikan semacam target atau ada presentasi yang mereka presentasikan kepada peserta bahwa ketika dia terpilih akan melakukan hal-hal seperti itu, semacam program menengah, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Siapa yang mungkin baik Bung Herman, tentu ini sangat pertanyaan yang sangat bagus. Ini terlepas dari kapasitas saya sebagai ketua panitia, tapi juga menjadi bagian dari KONI itu sendiri. Ya, tentu memang kita sangat menyadari teman-teman pengurus KONI bahwa dari sisi peringkat mungkin kita turun dari 6 ke 9. Tetapi dari sisi prestasi perolehan medali itu meningkat drastis. Itu terjadi karena memang dinamika Porprov kemarin itu menjadi bagian tersendiri distribusi medali ini. Lawan yang kemudian menjadi ini kan kadang emas aja yang dihitung. Saya lihat di teman-teman kemarin ini banyak dapat perunggu, perak dan itu menjadi. Nah kita berharap ke depan ini menjadi catatan penting bagi kepengurusan ke depan. Panitia dan tim penjaringan tentu dengan segala independensi dan profesionalismenya harus mengawal ini. Kita panitia pelaksana dan tim penjaringan akan tetap menjaga independensi dan profesionalisme kerja untuk melihat ke depan bakal calon ketua KONI ini tentu yang punya misi dan visi untuk lebih mengembangkan pembinaan prestasi itu olahraga ke depan ini. Artinya punya visi dan misinya itu betul-betul ada pembinaan, ada kemauan, ada kemauan dan keinginan bersama dengan teman-teman kepengurusan selanjutnya untuk melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi. Bukan berarti kepengurusan ini sudah luar biasa. Tapi kita berharap lebih dari itu lagi. Artinya kalau kita misalnya ini luar biasa prestasi yang kita raih kemarin itu sudah berbanding lurus dengan kerja keras teman-teman di cabur. Ini saya ke penjaringan ini, apakah memang walaupun tidak dituangkan dalam aturan, dalam tahapan itu, tapi apakah nanti di penjaringan itu ada semacam penilaian bahwa ini memang layak atau tidak? Contoh, misalnya nilainya misalnya kalau dinilai dua-duanya dapat 10, tapi ada plus minusnya di situ. Apakah penjaringan melihat dari seperti itu? Jadi kami sebenarnya sudah menyampaikan beberapa kriteria ke halayak. Dan alhamdulillah halayak sudah banyak merespon sebenarnya. Tetapi untuk menilai si calon ini lebih jauh, kami minta waktu di Musyawarah nanti ada waktu yang disiapkan untuk penyampaian visi misi calon. Jadi ada penilaian di situ. Nilai plusnya nanti akan muncul di situ. Jadi kami di penjaringan sampai tahapan-tahapan ini hanya menyiapkan orang, dan nanti seleksi detailnya lagi itu pada saat penyampaian visi misi mau dibawa kemana KONI sebenarnya. Artinya
pemegang rinci sudah bisa menilai bahwa dua orang ini ada plus minusnya. Nah, kalau misalnya dua orang ya, kalau dua nilainya mungkin dari segi teknis sama lolos, tapi ada di visi misi ini injury time-nya ini bisa berubah pikiran. Itu maksud saya tadi. Apakah diberi ruang calon ini untuk memberikan supaya kita bisa menilai bahwa ini punya skill, mumpuni skill melebihi daripada calon lain. Nah, itu saya kira berharap juga ketua-ketua cabur punya visi seperti itu, bahwa yang dia pilih itu betul-betul punya visi yang jelas, punya target yang jelas, dan sekaligus mengikat dirinya. Visi misinya itu adalah janjinya. Gampang kita tagih. Oke, saya lihat ini dinamikanya ketua KONI ini, pemilihan ketua KONI ini sudah mulai bergeliat, sudah mulai menjadi bahan perbincangan, terutama di mana tempat ngumpul-ngumpul pencinta olahraga ini yang dibahas. Nah, pasti tim penjaringan juga mungkin punya evaluasi yang mendaftar nanti ini sudah punya gambaran bahwa ini yang banyak dibicarakan. Ada enggak, sudah ada gambaran seperti itu? Sampai saat ini yang beredar ya masih suara-suara burung. Dalam pengertian bahwa belum ada kata jelas. Iya. Tetapi kami tetap berharap bahwa seluruh calon-calon yang akan maju nanti insya Allah akan capable. Iya, artinya mereka ini yang bersiap untuk maju ini sudah mempersiapkan diri mungkin ya. Dari mungkin ketua-ketua cabur atau dari pengurus KONI sendiri, dari pengurus KONI sekaligus ketua cabur juga. Iya, karena ada beberapa pengurus KONI sekaligus ketua cabur, termasuk ketua PBSI. Iya, saya ini artinya kita menjaga independensi, tapi semua bisa menjadi kandidat. Iya. Karena itu masuk syarat. Iya, masuk syarat dan persyaratan terpenuhi. Apalagi kalau pengurus KONI sudah satu periode, ketua cabur lagi. Jadi saya kembali ke Pak Ketua Panitia. Tadi ini kan kita sudah bahas schedule-nya step by step, sudah mulai tahapan-tahapan. Ada enggak kendala-kendala yang diprediksi akan kendala di mana akan terjadi ketika berjalan terus ini programming? Ya, kalau saya selaku ketua panitia sampai hari ini masih sangat optimis itu bisa dilaksanakan dengan rentang waktu 1 bulan dari sekarang, kurang lebih 1 bulan lah. Ya, apa kira-kira cukup persiapan itu? Itu sudah sangat cukup, dan kami sudah melakukan tahapan-tahapan ini dengan sangat rinci, dan tentu tahapan panitia pelaksana itu sudah kita lakukan sedikit demi sedikit. Yang jadi beban selama ini kegiatan itu kan masalah anggaran. Tetapi alhamdulillah supporting pemerintah daerah dalam hal melihat akselerasi olahraga di Kabupaten Maros ini cukup bagus, dan proses untuk pencairan anggaran kegiatan pelaksanaan untuk musyawarah ini sementara proses, dan saya yakin saya selalu di setiap kegiatan yang saya pimpin, kita tidak boleh hanya persoalan anggaran tidak jalan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Luar biasa. Banyak hal yang bisa kita lakukan kalau masalah persoalan anggaran. Yang penting anggarannya tetap jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan insyaallah saya masih hari ini masih sangat optimis ya. Nah, Bung Herman, perlu mungkin juga saya sampaikan, tentu sebelaku panitia pelaksana ini juga berharap ada dinamika yang luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dalam artian bahwa ke depan kita harus melihat KONI ini jauh lebih baik. Bukan berarti hari ini tidak baik. Ini hari ini baik, tapi bisa kita berharap ke depan lebih baik lagi. Artinya kesempurnaan itu kan milik Allah, tapi minimal kita ini, misalnya kita ini dari 1 naik jadi 2. Ada progres yang peningkatan yang signifikan gitu. Ya, Bung Herman, saya lihat di Maros ini banyak potensi yang kemudian teman-teman bisa
pecinta-pecinta olahraga ini masuk untuk melakukan intervensi baik secara moral maupun dukungan fisik dan sebagainya di cabur. Itu potensi-potensi itu kemudian saya kira tim penjaringan tadi membuka ruang selebar-lebarnya. Apa yang menjadi persyaratan, saya kira beberapa potensi itu ada di teman-teman cabur. Ketua cabur, pengurus cabur, kemudian teman-teman pengurus KONI banyak potensi untuk bisa mengambil bagian dari kepemimpinan KONI ke depan. Sehingga saya selaku ketua panitia optimis ke depan proses ini kita kawal dengan baik, dengan profesionalisme yang baik, dengan independensi yang baik, tetapi tentu kita berharap kita menghasilkan output yang baik dari hasil pemilihan nanti. Artinya kita berharap bahwa yang terpilih ini betul-betul menjadi pilihan dan punya visi yang jelas. Dan saya sangat berharap ini pemegang rincinya kan cabur. Pemegang rinci. Cabur harus memiliki pemikiran yang bagus demi kepentingan olahraga kita di Kabupaten Maros ini. Artinya ketua-ketua cabur sekarang sudah harusnya berpikir sudah punya gambaran kalau ini maju, kalau ini maju, kalau saya maju, itu artinya sudah ada di mindsetnya, itu sudah ada di mindset itu, sudah berhitung ini maju, kalau bagaimana kalau saya maju. Ini yang kita harapkan. Dinamika ini yang kita mau jaga, Bung Herman. Dinamika ini supaya proses bagus, independensi profesionalisme pelaksanaan kegiatan ini bagus, tapi jauh lebih bagus harus menghasilkan output yang baik dari Muskorkap ini. Artinya menghasilkan sesuatu yang lebih bagus lagi. Artinya kalau memang barang itu dikelola, dikemas dalam interval waktu yang cukup, pasti istilahnya orang biasa kalau pekerjaan diburu-buru hasilnya tidak maksimal. Tapi ini saya lihat interval waktu yang dari panitia ini masih cukup lama untuk lebih memanage lagi lebih baik. Kesiapan panitia tadi itu, saya bersyukur saya hampir tidak menemukan kata-kata kendala dari ketua panitia yang sangat optimis. Bagaimana sendiri tim penjaringan ini, ada enggak kira-kira estimasi atau gambaran ada kendala-kendala di penjaringan nanti? Untuk sampai saat ini alhamdulillah supporting ketua panitia pelaksana ke penjaringan itu cukup kuat. Sehingga sampai saat ini kendala-kendala yang dimaksud itu belum kami dapati, dan mudah-mudahan kami berharap bahwa di dalam proses kerja kami itu tidak ada kendala. Itu harapan kami. Walaupun memang yang namanya proses tentu adalah hal yang barangkali menjadi duri sedikit, tapi tidak menusuk. Ini kan sudah lumrah biasa terjadi, ada riak-riak dalam pemilihan itu, dalam pesta ini saya katakan pesta demokrasinya olahraga ini. Dalam pesta demokrasi itu pasti ada riak-riak. Nah, sebagai ketua panitia yang mungkin syarat dengan pengalaman dengan riak-riaknya, mantan ketua KMPI, ketua cabur juga yang dengan segala riak-riak itu, bagaimana ketika terjadi riak-riak, dinamika yang bisa sedikit menimbulkan riak, antisipasinya panitia bagaimana? Saya kira dalam kontestasi pesta demokrasi, anggap ini bagian dari pesta demokrasi di bidang olahraga. Dan bagi saya sebenarnya riak-riak itu menjadi bagian dari dinamika untuk memilih calon yang lebih baik. Begitu. Sehingga kami selaku panitia pelaksana tentu tidak anti dengan riak-riak seperti itu. Biasalah. Kita pandangan dan pola pikir kita pasti berbeda. Artinya melihat sesuatu variabel untuk melihat KONI ke depan ini jauh lebih baik. Artinya sehingga panitia harus punya profesionalisme dan independensi menetapkan sebuah riak-riak ini menjadi sebuah bagian dari evaluasi untuk jauh lebih baik lagi. Artinya kalau ada riak-riak, ada tantangan, ada evaluasi untuk lebih baik untuk kita bisa lebih baik lagi. Bukan berarti ada riak itu adalah sesuatu yang mengganjal. Kita tidak boleh anti dengan kritik, kita tidak boleh anti dengan riak-riak seperti itu, tetapi sejauh mana kita bisa
mengelola riak-riak itu menjadi sebuah output yang baik, sesuatu hal yang positif. hal yang lebih positif. Iya begitu ya. Ya. Dari segi penjaringan ini kan Ya. saklek juga di sini. Saklek, betul. Saklek juga di sini di Betul. penjaringan. Bisa saja Pak Haji Soeharto itu kenapa saya tidak lolos? Ya. Saya persyaratan ini terpenuhi. Ya, ya. Nah, ini kan bisa menjadi menjadi riak, menjadi bola liar di luar. Akhirnya membentuk suatu opini dalam hal sesuatu yang negatif terhadap panitia penjaringan. Kira-kira bagaimana mengantisipasinya? Makanya begini Bu Herman, kami dari tim penjaringan itu membentuk suatu komitmen. Iya. Karena apa yang menjadi dasar kami bekerja adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Betul. Itu tugas kami. Iya. Sehingga ketika kita menghadapi riak yang seperti dimaksud itu, kami senantiasa berpedoman ke aturan yang ada. Betul. Artinya ini belum terjadi. Tapi saya sudah memberikan gambaran. Karena berdasarkan pengalaman ketika ada pesta demokrasi seperti ini skop kabupaten. Ini skop kabupaten. Dan ini organisasi KONI ini sensitif sekali. Ya kalau saya bisa katakan mirip-mirip KNPI membawahi beberapa organisasi kepemudaan, membawahi beberapa cabur. Nah, ketua-ketua cabur ini mindsetnya isi kepala yang berbeda. Untuk menyatukan ini yang susah. Nah itu yang tadi saya berikan gambaran, tidak menutup kemungkinan ada riak-riak. Contoh, saya merasa bisa lulus. Benar. Kenapa Pak Haji Soeharto? Ini Pak Haji Soeharto ini tidak benar ini. Tim penjaringan tidak benar ini. Akhirnya terjadi. Nah ini pertanyaan tadi, tapi saya kembali lagi jawabannya bahwa kembali ke pasal 1. Kembali ke laptop. Bukan anggaran dasar. Memenuhi syarat atau tidak. Nah itu tadi. Oke. Menarik sekali ini waktu yang membatasi sebenarnya kita. Saya berharap panitia dengan penjaringan bisa nanti menyisihkan waktu lagi, kita bahas lagi di sini untuk pendengar karena masyarakat Kabupaten Maros ingin tahu bagaimana kiblat KONI, bagaimana KONI ke depan, bagaimana olahraga salah satu menjadi pemersatu kita di Indonesia adalah olahraga. Nah, bagaimana ini kita harus menjaga. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin dari Pak Ketua Panitia ada closing statement, harapan kepada pemegang rinci, kepada anggota KONI, bagaimana kita mensukseskan sama-sama hajatan besar ini. Dan closing statement dari Pak Haji Soeharto sebagai ketua penjaringan, mungkin ada harapan-harapan atau pesan-pesannya kepada calon-calon pendaftar ini, lengkapi memang maki apa hata semua. Jangan sampai kita lagi ada perdebatan. Jadi baik, saya ke Pak Ketua dulu, Pak Marjan, bagaimana harapan sebagai ketua panitia untuk lebih mensukseskan lagi ke depan ini perhelatan. Baik Bung Herman, saya kira saya sampaikan kepada seluruh penggiat olahraga, pencinta olahraga, mari kita bersama-sama menjadikan musyawarah KONI ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mensukseskan beberapa tahapan-tahapan sampai pada terpilihnya pengurus yang baru. Kita berharap bahwa kita menjadi bagian dari sejarah untuk menentukan masa depan olahraga di Kabupaten Maros ini. Luar biasa. Kita penggiat olahraga ini harus menjadi bagian yang tidak ketinggalan untuk mencapai sebuah keinginan kita bersama untuk menciptakan KONI ini jauh lebih baik ke depan. Jangan kita tinggal diam, yang merasa dirinya mampu untuk mengelola dan meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Maros. Ayo kita bersama-sama mendaftar di KONI selaku bakal calon ketua umum, dan saya kira tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga KONI itu harus kita tetap menjadi terpenuhi. Saya kira itu Bung Herman. Oke, terima kasih. Saya ke Pak Haji Soeharto. Harapan kita sebagai tim penjaringan kan beda misinya nih. Beda misinya ini, spesifik ini. Begini Bu Herman, saya bersama teman-teman di tim penjaringan menyampaikan kepada seluruh calon untuk mulai sekarang mempersiapkan diri dengan baik, dengan memenuhi
seluruh persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh tim penjaringan. Iya. Karena satu hal yang pasti bahwa kami dari tim penjaringan insya Allah akan taat dan patuh ke aturan yang kami bentuk, yang kami buat. Iya. Itu harapan kami. Dan barangkali kami juga sangat berharap bahwa pelaksanaan Musorkap nanti ini adalah menjadi ajang yang terbaik dalam proses pembinaan atlet berprestasi di Kabupaten Maros. Luar biasa. Itu barangkali. Iya, terima kasih untuk Pak Marjan Masere dan Pak Haji Soeharto atas waktunya berdialog dengan kami di siang hari ini. Insya Allah kita akan selama interval waktu sebelum hari H itu mungkin kita atur waktu lagi bincang-bincang sejauh mana progres kesiapan yang sudah sementara berjalan, dan mungkin tanggal 12 Agustus mungkin awal Agustus kita bincang-bincang lagi di sini. Mungkin kita ada lebih berkembang lagi, mungkin sudah tahu berapa pendaftar apa segala macam. Oke, terima kasih narasumber yang hebat semua. Insya Allah kita akan bertemu kembali, dan kesimpulan daripada dialog kita hari ini bahwa panitia musyawarah Kabupaten KONI Kabupaten Maros dengan segala talenta yang ada di sana, panitia optimis bahwa perhelatan ini akan sukses dan menghasilkan sesuatu ketua yang outputnya jelas dan bisa lebih meningkatkan lagi prestasi olahraga di Kabupaten Maros. Dan tim penjaringan tidak bisa ditawar. Sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Anda sesuai dengan itu silakan mendaftar. Kalau tidak jangan makin. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.